Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kami dari kelompok Sistem Informasi dan Informasi Selamat dalam mata pelajaran rekayasa Bahasa Indonesia Indonesia. Di sini kelompok kami ada saya sendiri Prasetyo Permadi Bahasa Univas 2008, ada Ataya Hanafi Ani Mahasiswa 3001 dan Amar Yasin dengan 0201. Baik, mungkin saya silakan kepada dipersilakan. Baik, jadi kebetulan pendidikan itu merupakan satu aktivitas yang semakin diminati oleh masyarakat. Terutama di Indonesia yang kaya akan kebiasaan. Jadi sistem ini kami buat atas dasar memang pendaftaran di gunung pertama gunung utama, yang ingin mengikuti zaman yaitu melalui digitalisasi. Gitu. Tujuannya tujuan penulisan dokumen deskripsi rancangan undang-undang dari kalian dibuat sebagai panduan dalam pengembangan sistem. Dalam lingkup masalahnya, sistem informasi registrasi dengan SIRPG ini adalah aplikasi berbasis yang dikembangkan untuk membantu proses registrasi pendakian gunung selama secara digital. Dan untuk definisi dan istilahnya adalah PPL, ada SIRPG, ada GS, ada SKPL, dan juga ada sini untuk pada pengembangan berlanjut ada beberapa referensi, terus ada dokumen. Ya, gue lanjut. Deskripsi tentang global ini mencakup kisi-kisi secara dari sistem tersebut. Oke, mulai lanjut. Ini untuk rancangan implementasi. Untuk implementasi sendiri kami menggunakan sistem di Windows dan 11 Pro. Untuk database-nya kita menggunakan SQL. Dan di sini dari tools-nya kami menggunakan beberapa tools, yang ada Visual Code, ada Dragon, dan juga untuk GitHub untuk implementasi model. Untuk sistemnya kami menggunakan MTC, model view controller, karena kami menggunakan sistem Laravel. Laravel, programnya ada P82, L5, LW, RPJS, dan juga SQL. Untuk model berbasis objek. Ini lanjut ke use case. Jadi kami ada diagram umumnya yang secara keseluruhan menggambarkan aktivitas dari sistem. Dari mulai user melakukan sign up, mendaftarkan akun, lalu setelahnya melakukan sign in. Lalu aktivitas identifikasi atau pendataan dari pendakian tersebut. Dari dalam juga terdapat pembayaran dan referensi untuk edit isi biodata dari user, dan juga bisa membuat kelompok untuk keperluan dari pendakian. Di sini ada admin, juga ada user, pembayaran, dan juga dari kelompok. Jadi di sini menggambarkan interaksi antar aktor dari antara sistem dengan admin, dan juga aktornya dari luar dari admin, lalu melihat dari ke nah ini dari kelas dari posisi adalah menggambarkan model berhubungan dengan data pada web. Ini pasti ini dari semua. Dengan ini menggambarkan pengembangan dari sistem RPG dengan penerapan berbagai objek tinggi dari informasi ini yang merepresentasikan adalah sebagai penting dalam sistem seperti organisasi, pembayaran, kelompok, dan juga admin. Oke, boleh ke atas. Jadi mungkin di sini ada yang pertama ada tabel user. Itu ada beberapa admin, dalamnya ada ID, ada nama, ada NIK yang nanti dimasukkan sign up dengan akun, dan juga beberapa akun. Lalu yang akan berhubungan dengan registrasi pendakian, di mana tabel ini mempunyai atribut tanggal pendakian dan juga status untuk mengidentifikasi otak. Pengguna tersebut telah mendaki dulu ataupun telah selesai dalam pendakian. Dari pembayaran ada mencatat data dari pembayaran pengguna
setelah realisasi atau juga teman kita kami membagi dua metode, ada metode digital dan juga cash. Lalu di sini ada ini, lalu ada kelompok, di dalamnya juga ada deskripsi, ada status, ada kode. Itu untuk kalau ini untuk diagnostik intinya. Dan untuk diagnostik ini memang pertama kita akan mendaftarkan diri dalam akun, lalu setelah login ada halaman dashboard, halaman page, lalu melakukan registrasi. Setelah memasukkan password dan juga username dengan benar, email dan username dengan benar. Lalu diarahkan dalam aplikasi yang berisinya form yang tadi atribut transaksi sebelumnya. Lalu setelah melakukan registrasi, ya akan masuk ke halaman pembayaran. Jadi pembayaran ini ada dua metodenya, jadi ada metode cash, juga ada metode digital. Kita akan bisa ke payment gateway. Jadi metode terkait menggunakan GoPay dan macam-macam. Lalu setelah pembayaran selesai, maka akan diberikan sebuah invoice, sebuah won truk untuk menandakan bahwa user tersebut telah melakukan registrasi dan juga terdapat metode pembayaran sehingga kita juga informasi di lapangan. Lalu setelah mendapatkan truk, pengguna akan diarahkan ke kelompok, di mana di sini mendapat ikut serta atau membuat kelompok. Jadi jika memang tidak berniat mendaftar secara sendirian, ingin secara rombongan atau kelompok, maka bisa masuk dari halaman ini. Dan di sini kita membagi dua kelompok, itu ada kelompok yang publik. Jadi kelompok itu dibagi dua, private ada yang publik. Jadi publik ini dapat dilihat oleh seluruh pengguna. Yang private ini memerlukan akses masuk ke dalamnya. Ini ada dia masuk ke akses, jika memang sudah masuk ke dalam ini kan akan balik ke halaman dashboard gitu. Oke, ini untuk untuk sign up di sign up silakan melakukan registrasi, masuk halaman video sign up, lalu ini kembalikan lagi visa, lalu masukkan data, submit, lalu data store ke dalam database, validasi lalu di database. Kalau memang ada error, berhasil melakukan langsung mengarahkan ke minta halaman login yang akan nanti disambungkan lagi pada user. Lalu untuk sign in-nya, sign in ini sebenarnya kurang lebih sama, jadi nanti akan meminta halaman, akan meminta password atau email dan password. Ada yang dicek, validasi dan database, dan jika error akan dikembalikan, hasil akan diarahkan ke halaman dashboard, halaman homepage. Ini untuk registrasi pendaftaran. Di sini yang pertama, ya meminta halaman registrasi, lalu mengisi form yang tertera di sana, diisi. Setelah semua terisi akan di-store dan validasi dan dibawa ke database. Oke, jika memang jika sukses maka akan diberikan sukses, lalu diarahkan ke halaman kelompok. Nah, ini untuk pembayaran. Untuk pembayaran ini jadi yang pertama ketika kita setelah mengakses registrasi itu akan diberikan dulu invoice. Jadi dari struknya akan diberikan di database, data yang telah diberikan registrasi, entah itu metodenya, entah itu statusnya atau sebagainya. Karena itu memang kalau memang digital, pengguna akan bayar lalu nanti akan gateway yang terdapat di website.
Lalu setelah itu juga akan diberikan status perusahaan berhasil. Lalu untuk kelompok yang pertama di sini pengguna akan meminta nomor kelompok, lalu akan dikembalikan ke melalui beberapa data yang diperlukan. Lalu di sini ada kelompok yang tersedia atau mungkin publik, itu pengguna tidak langsung masuk ke kelompok dan langsung ke kelompok. Dan jika kelompok tidak tersedia, pengguna dapat buat kelompok baru. Oke, maka tinggal masuk ke kelompok tersebut. Untuk preferensi akun ini untuk mengatur dan mengedit data yang pengguna simpan ketika melakukan sign up. Jadi jika memang ketika sign up ada beberapa data yang berubah atau beberapa data yang lain diganti, itu dapat dilakukan di halaman pengaturan akun. Jadi ketika itu pengguna dapat meminta, jadi kalau meminta halaman nanti akan diambil data di halamannya untuk ditampilkan. Jika mungkin untuk update untuk data itu nanti semakin memverifikasi input yang diinputkan. Setelah itu akan melakukan tinggal database untuk delete kurang lebih sama itu. Untuk dashboard admin sendiri di sini ada fitur. Jadi mungkin harus pertama mendapatkan data dari setiap model dari database tabel, yaitu ada tabel besar, tabel kelompok, dan juga tabel pembayaran. Jadi untuk dashboard ini awalnya menampilkan data-data dari masing-masing tabel. Jadi akan dari user, akan dari juga, dan akan mengambil dari bahan juga. Untuk manajemen user ini lebih jenisnya untuk admin dapat melihat rincian dari user secara rinci. Untuk pembayaran ini juga ini lebih rinci lagi di bagian pembayaran, dan di bagian pembayaran ini nanti dapat mengubah status jika memang metode yang dipilih oleh pengguna adalah metode pembayaran secara cash atau secara digital. Jadi memang tidak dapat diotomatis oleh sistem. Di sini dilakukan manual oleh admin. Untuk manajemen kelompok, di sini admin dapat melihat seberapa banyak data list setiap kelompok yang dibuat dan ada dalam sistem. Lalu ini untuk model datanya ada jumlah tabel data, itu ada user, ada user, pengguna, tentunya mungkin 10 user kedua. Primernya ada di ID user bagian formnya 100, formnya 20, primernya ada di ID nulis, formnya 100, formnya 20, primernya ada di ID negara. Kelompok formnya 300, formnya 20, primernya ada di ID kelompok. Dan itu beberapa definisi atau menarik. Ada ID user, ada ID dari masing-masing tabel. User ID ini saya digunakan jadi masing-masing integer dan auto increment ini otomatis bertambah setiap data masuk. Dan untuk kelompok di sini menggunakan format penomoran yaitu Y untuk tahun, dan ini untuk nomor registrasi yang nomor kelompok yang dibuat. Untuk tanggal ini penomoran sama tahun, dan untuk harga untuk pemohon ini untuk menampilkan harga ini nomornya dan untuk lantai lainnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada 4 tabel tadi. User itu berrelasi manajemen dengan kelompok, dan registrasi hubungan dengan user, dan registrasi pembayaran itu bantuan kan pembayaran. Dan fisiknya seperti ini, bisa dijelaskan oleh agak sedikit itu. Jadi nanti saling berrelasi dengan relasi yang telah saya sebutkan. Di sini user ini ID user di sini digunakan di bagian untuk karantina
juga digunakan oleh kelompok yang dijadikan penulisan. Untuk pembayaran dia menggunakan transaksi dari Ideregis. Tentang tabel aplikasi, di sini ada 4 ya, ada desa, ada pendakian, ada kelompok, dan berikutnya ada user, ada bisa juga foto. Ini untuk user itu bersifat bebas, untuk registrasi bersifat relasi, registrasi pembayaran, relasi dan juga kelompok itu juga bersifat jelas. Mungkin untuk user itu menyimpan data user, dan registrasi itu menyimpan data registrasi user oleh pengguna di pendaftaran yang telah dilakukan itu akan kembali realisasi itu. Dan setelah pembayaran maka ini kita disimpan di tabel pembayaran. Dan untuk data kelompok maka di tabel kelompok. Mungkin untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya saudara. Oke, saya izin masuk. Izin menjelaskan untuk bab 3, deskripsi pelaksanaan linci. Di sini yang pertama ada deskripsi linci tabel. Seperti yang tadi dibilang, ada 4 tabel, yaitu tabel user, tabel transkripsi pendakian, pembayaran, dan tabel kelompok. Oke, untuk tabel user itu menyimpan data umum user yang melakukan sign in. Untuk jenisnya itu tabel data induk, volume 200, lajunya 10, untuk parameternya ID user. Di sini field dari tabel user itu ada ID user, nama, email, password, identity number, jenis kelamin. Untuk boleh nilai itu 0 semua, karena emang si user ini harus mengisi ke semua field waktu sign up. Oke, yang kedua ada tabel registrasi pendakian. Tabel ini menyimpan data umum user yang melakukan pendaftaran pendakian. Untuk fieldnya itu ada ID regis, ID user, tanggal, status, dan get add. Untuk ID regis itu menyimpan angka unik yang dibuat secara auto increment sebagai penanda satuan data. ID user itu kita ngambil dari tabel user yang menyimpan ID dari user yang registrasi. Untuk tanggal itu menyimpan tanggal kapan si user atau pendaki ini melakukan pendakian. Untuk status itu menyimpan apakah pendaki ini belum, sedang, atau selesai melakukan pendakian. Yang ketiga ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini menyimpan data pembayaran dari registrasi yang dilakukan pengguna. Untuk fieldnya ada ID pembayaran, ID regis, total, metode. Untuk ID pembayaran itu menyimpan angka unik atau primary key. Untuk ID regis itu kita ngambil dari tabel regis yang menyimpan ID user dan seluruh form registrasi yang akan ditampilkan di tabel pembayaran. Untuk total itu kita menyimpan jumlah harga yang harus pengguna bayarkan. Untuk metode itu kita ada 2. Yang pertama ada cash dan digital. Yang keempat adalah tabel kelompok. Ini menyimpan data kelompok yang dibuat oleh pengguna. Untuk fieldnya ada ID kelompok, ID user, nama kelompok, deskripsi, private, udah akses. Untuk ID kelompok itu primary key. Untuk ID user itu kita ngambil dari tabel user yang dimana itu menyimpan data-data user yang membuat atau join ke kelompok tersebut. Untuk nama kelompok itu menyimpan nama kelompok, deskripsi untuk menyimpan deskripsi kelompok. Untuk private ini ketika si user memilih bahwa kelompok ini akan private atau public. Ketika si user men-setting kelompok ini untuk private, maka akan muncul kode akses jika user lain ingin join ke kelompok yang di private itu. Oke, kita masuk ke deskripsi proses secara rinci. Yang pertama ada proses sign up. Pengguna melakukan registrasi akun sebelum melakukan login dan masuk ke dalam sistem. Data yang dimasukkan ini nanti akan menjadi data yang digunakan untuk registrasi. Yang pertama ada tabel input, nama tabelnya itu user. Untuk spesifikasi layar pertama kurang lebih seperti ini. Kemudian ada spesifikasi field data pada layar. Ini merupakan field data yang ditampilkan pada layar yang user harus
input atau isi. Yang pertama ada nama lengkap, ada email, ada nick, ada jenis kelamin, ada alamat, ada nomor telepon dan password. Di sini juga ada validasi untuk nama lengkap itu wajib diisi, email itu harus format email, untuk NIK itu angka 16, jenis kelamin wajib pilih, alamat wajib diisi, nomor telepon angka maksimum 13, untuk password 8 karakter, 1 kapital dan angka. Oke, untuk spesifikasi function key atau objek-objek pada layar, yang pertama ini ada input nama, jenisnya text box. Ini diisi oleh user untuk masukkan nama lengkap wajib diisi. Yang kedua ada input email, jenisnya text box untuk user untuk masukkan email. Yang ketiga ada NIK, jenisnya juga text box, diisi oleh user dengan nick harus 16 digit angka. Yang keempat ada input jenis kelamin, yang kelima ada input alamat, yang ketujuh ada input telepon, yang ke-8 ada input password, yang ke-9 ada button sign up. Ini jika diklik memicu proses validasi dan menyimpan data ke tabel user. Dan yang terakhir ada error apabila si user ini dalam mengisi form sign up ini ada kesalahan dalam mengisinya. Kemudian ada spesifikasi layar pesan. Ini berisi pesan-pesan yang muncul ketika si user mengisi. Seperti semua field masih diisi. Error itu ketika pengguna menekan tombol sign in, sign up tanpa mengisi semua input. Kemudian ada email tidak valid, itu ketika email yang dimasukkan user itu tidak sesuai. Ini kalau jadi 16 angka itu ketika nick kurang dari 16 angka. Nah, ketika berhasil maka akan muncul registrasi berhasil. Silakan login. Ini semua data valid dan akun berhasil disimpan ke database. Nah, ketika user memasukkan email yang sudah ada dalam database, maka akan muncul email sudah terdaftar atau ada perintah gunakan email lain. Kemudian ada spesifikasi proses atau algoritma. Di sini proses sign up, objeknya button sign up, if-nya saat tombol sign up ditekan. Untuk spesifikasi prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi pertama ambil semua input dari form yang berisi nama, email, nick, jenis kelamin, alamat, telepon, dan password. Kemudian validasi apakah semua field diisi, apakah format email, apakah ini kata di dalam angka, apakah email sudah terdaftar. Kemudian jika ada kesalahan tampilkan pesan error. Jika valid, passwordnya akan dienkripsi kemudian simpan ke dalam database. Oke, yang kedua ada proses sign up, sign in. Sini ketika user sudah melakukan sign up, di sini user harus melakukan sign in sebelum masuk ke dashboard. Untuk spesifikasi pertama kurang lebih seperti ini. Untuk field layar hanya email dan password aja yang sistem butuhkan untuk user memasuki halaman dashboard. Jadi ada email dan password. Di sini email dan password itu sama seperti saat user melakukan sign up. Kemudian ada specific function key, itu input email, input password, button sign in, or error, link sign in. Sini input password itu diisi oleh user dengan password akun yang sesuai. Dan button sign in ini jika diklik sistem akan memverifikasi kombinasi email dan password apakah sesuai dengan yang waktu dia sign up. Ketika salah maka mengirimkan pesan jika email atau password salah. Nah, ketika benar akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Untuk spesifikasi layar pesan, di sini ketika user belum mengisi apa-apa tapi sudah mengklik tombol sign in, itu akan muncul pesan email dan password wajib diisi. Kemudian ada email atau password salah itu ketika kombinasi email dan password tidak cocok di database. Login berhasil untuk sukses. Kemudian algoritma untuk proses ini adalah sistem mengambil input dari field yang diisi oleh user, kemudian cek apakah sudah field terisi. Jika terisi, sistem melakukan pencocokan apakah email dan password itu sesuai dengan database. Jika password cocok, maka user akan diarahkan ke dashboard. Jika tidak cocok, maka menampilkan email atau password salah. Yang ketiga ada proses registrasi. Di sini
Ini proses ketika user ingin registrasi penagihan. Untuk spesial utama seperti ini, untuk field pada layarnya kurang lebih nanti user akan diminta untuk memverifikasi data diri apakah nama lengkap, email, nick, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, apakah sudah benar. Jika ada yang salah, jadi user bisa mengedit data diri tersebut. Kemudian ada checkbox konfirmasi. Ini ketika user sudah yakin bahwa data diri yang tampil itu sudah benar. Kemudian ada tanggal itu untuk tanggal user dasar penagi naik dan turun. Kemudian ada metode pembayaran. Ini ada dua, bisa cash digital. Kemudian ada jenis pendaki itu apakah dia sendiri atau ingin kelompok. Untuk spesifikasi function key-nya ada button verifikasi untuk melampirkan data user dari tabel user. Untuk ada input nama, input nick, input email, input telepon. Itu digunakan ketika apabila user ingin mengubah data sebelum registrasi. Kemudian ada input tanggal, ada pembayaran, relatif, checkbox konfirmasi, ada button submit. Button submit ini diklik akan menyimpan perubahan data user dan data registrasi ke database. Untuk spesifikasi pesan kurang lebih seperti ini. Suafil definisi itu ketika user sudah menekan submit tapi masih kosong. Kemudian tanggal penagihan tidak boleh kosong. Silakan centang konfirmasi bahwa data diri sudah benar, registrasi berhasil. Silakan input ke pembayaran. Jadi kesalahan saat menyimpan data, coba lagi nanti. Untuk spesifikasi algoritma, yang pertama user mengklik tombol verifikasi akun. Sistem akan menampilkan data user dari tabel user ke field edit. Apabila user ingin memperoleh data, maka bisa langsung mengubah seperti nama, nick, email, telepon, lalu mengisi tanggal penagihan, metode, jenis penagihan, dan mencentang checkbox konfirmasi data jika sudah yakin bahwa data dirinya sudah benar. Kemudian saat submit ditekan itu sistem mengecek apakah seluruh field telah diisi, memverifikasi apakah checkbox sudah dicentang. Jika field kosong akan error. Jika valid, akan menyimpan data user yang telah diubah ke tabel user dan menambah data registrasi ke tabel registrasi. Kayak yang seterusnya ada proses pembayaran. Ini akan dilakukan oleh user setelah registrasi. Untuk layar utama seperti ini. Untuk spesifikasi field data pada layar kurang lebih seperti ini. User akan disuruh menginput tanggal, metode, bukti pembayaran, cetak bukti cash jika user memilih metode pembayaran cash. Untuk spesifikasi function key ada input metode yang tadi ada dua, cash atau digital. Input bukti pembayaran itu jika memilih metode digital atau transfer. Button kirim pembayaran untuk memvalidasi dan menyimpan data pembayaran. Ini ada error jika field tidak lengkap dan sukses jika berhasil. Dan ini button cetak struk ketika user memilih metode cash. Untuk spesifikasi pesan ada kurang lebih seperti ini. Untuk algoritma, yang pertama user membuka halaman pembayaran setelah registrasi, memilih metode cash atau transfer. Jika memilih metode transfer, maka user diminta untuk mengupload bukti pembayaran maksimal 2 MB. Jika cash tidak perlu mengupload file, dan nanti dari sistem akan ada button cetak struk untuk bukti di satu pembayaran cash nanti. Sini ada spesifikasi report kurang lebih. Nanti untuk struk dari pembayarannya seperti ini, ada judul, informasi kegiatan, rincian biaya, metode pembayaran, informasi rekening, catatan transfer, informasi tunai, ada icon print. Kemudian ada proses kelompok. Di sini ketika user ingin membuat kelompok atau join kelompok, untuk spesifikasi layar utama kurang lebih seperti ini. Untuk spesifikasi field pada data layar, user diminta memasukkan nama kelompok, tipe kelompok,
apakah private atau public, kode akses jika memilih private, tombol buat kelompok untuk membuat kelompok, ada input kode akses jika user join ke kelompok private harus memerlukan kode akses, kemudian ada tombol gabung kelompok untuk gabung ke kelompok, dan anggota kelompok untuk menampilkan seluruh data kelompok. Kemudian ada function key, input nama kelompok, ini di user saat membuat kelompok, radio tipe kelompok, badan buat kelompok untuk membuat kelompok, field kode akses untuk memasukkan kode akses jika ingin join ke kelompok private, info kode akses, dimasukkan kode akses, button gabung kelompok untuk gabung kelompok, list anggota kelompok untuk menampilkan daftar anggota kelompok. Ada pesan jika kode salah maka akan error. Untuk spesifikasi layar pesan kurang lebih seperti ini. Untuk algoritmanya kurang lebih proses kelompok, user mengisi nama kelompok dan memilih tipe private atau public. Setelah validasi, jika nama kosong ada alert nama kelompok wajib diisi. Jika tipe belum dipilih, tampilkan pesan tipe kelompok harus dipilih. Jika private, sistem akan menghasilkan kode akses yang bisa di-input oleh user lain ketika ingin join kelompok tersebut. Jika tipe public, sistem langsung simpan tanpa kode akses. Untuk gabung kelompok, sistem akan bisa apakah kalau kelompok itu private harus memasukkan kode akses dan memvalidasi apakah kodenya valid atau tidak. Jika kodenya valid, maka akan menambahkan user ke daftar anggota, dan jika tidak valid itu akan error. Selanjutnya ada spesifikasi proses referensi akun. Ini adalah halaman proses user bisa mengedit profil atau data mereka dan melihat apakah mereka sudah join kelompok atau belum. Dan ada etikat pembayaran. Kayak di sini spesifikasi berlayar kurang lebih di halaman ini menampilkan nama, email, nomor telepon, alamat, foto profil, tombol etiket, tombol kelompok. Untuk nama, email, nomor telepon, alamat ini sudah tinggal ngambil dari tabel user dan tampilkan ke profil. Kalau misal user ingin mengubah nama, nomor telepon, alamat, foto profil itu bisa, tapi tidak bisa mengubah email. Tombol etiket ini akan mengarahkan user ke struk registrasi yang bisa dicetak. Untuk tombol kelompok akan melihatkan detail kelompok yang ia buat atau ikuti. Untuk function key-nya, input nama, input telepon, input alamat, ada upload foto untuk mengunggah foto profil, ada button tiket itu untuk melihat atau mencetak etiket. Untuk simpan profil itu untuk menyimpan perubahan yang user tadi edit. Untuk button kelompok untuk mengarahkan user ke halaman detail kelompok yang ia buat. Untuk icon foto profil ini opsional. Untuk spesifikasi pesan kurang lebih seperti ini. Untuk algoritmanya jika user melakukan perubahan, nanti akan ada tombol simpan. Ketika diklik itu validasi lagi seperti awal apakah syarat-syaratnya terpenuhi. Jika gagal akan tampilkan pesan, jika berhasil akan mengubah dan menyimpan perubahan ke tabel user. Nah, ini untuk tombol etiket, jika diklik akan menampilkan etiket pembayaran. Untuk tombol kelompok akan menampilkan detail anggota kelompok yang diikuti atau dibuat. Kemudian ada dashboard. Ini adalah halaman untuk admin, kurang lebih seperti ini. Dan ada specific query juga. Kemudian ada field data pada layar. Ini hanya tombol-tombol seperti tombol manajemen user, manajemen pembayaran, manajemen kelompok, manajemen tombol untuk memilih add traffic pada bagian. Ini tombol-tombol ini ketika diklik akan mengarahkan ke manajemen tersebut. Contohnya tombol manajemen user akan mengarahkan ke halaman user dan sebagainya. Untuk function key-nya ada button manajemen user, button manajemen pembayaran, button manajemen kelompok. Untuk spesifikasi layar pesan kurang lebih seperti ini. Untuk algoritmanya saat halaman dibuka itu sistem mengambil data dari tabel user, pembayaran, dan kelompok. Kemudian user bisa memilih apakah ingin melihat
data di tabel mana. Kemudian Kemudian ada proses manajemen pengguna. Sini adalah halaman admin yang digunakan yang berisi data-data dari pengguna yang sign up. Untuk fieldnya di sini output semua karena di sini admin hanya bisa melihat tanpa bisa menghapus atau mengedit data user tersebut. Kemudian ada fungsi punya data user, input search user ini untuk mencari filter pencarian. Kemudian ada filter status. Untuk sebagai urusan kurang lebih seperti ini. Untuk algoritmanya saat admin ini membuka manajemen user itu akan menampilkan data-data dari tabel user yang admin ini hanya bisa view tanpa mengubah dan menghapus. Nah, untuk contoh reportnya seperti ini. Kemudian ada manajemen pembayaran. Ini adalah admin juga untuk manajemen pembayaran dari user. Kurang lebih seperti ini. Jadi sama seperti tadi, admin cuma bisa melihat nama lengkap, email, jumlah bayar, metode status dari pembayaran yang udah dilakukan oleh user. Untuk admin di sini bisa mengubah status ketika user apakah belum bayar, menunggu verifikasi atau akan nanti ditolak karena ada kesalahan. Kemudian ada function key-nya, ada tabel pembayaran, input search untuk filter pencarian, filter status bayar, ada button lihat detail untuk melihat detail pembayaran termasuk masuk bukti, ada button verifikasi mengubah status, ada button tolak untuk menolak, ada verifikasi, ada alert pesan sistem. Untuk spesifikasi alert pesan kurang lebih seperti ini. Untuk algoritmanya, yang pertama ada melihat detail pembayaran, admin bisa melihat detail pembayaran, sistem akan menampilkan informasi pembayaran lengkap. Kemudian ada verifikasi pembayaran. Di sini admin kalau verifikasi ada alert dulu. Sebelum itu ada alert. Jika menekan iya, sistem akan transfer. Itu akan verifikasi apakah ada bukti pembayaran. Jika valid, admin bisa mengubah status menjadi diverifikasi. Jika tidak valid, terdapat pesan pembayaran belum memiliki bukti. Kemudian ada bisa menolak pembayaran. Di sini ketika admin sudah mengecek tapi ada beberapa faktor yang salah dari pembayaran tersebut. Untuk reportnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada manajemen kelompok. Ini adalah proses atau halaman yang digunakan admin untuk manajemen kelompok. Untuk fieldnya kurang lebih seperti ini. Nama kelompok, deskripsi, tanggal naik, tanggal turun, status. Nah, di sini admin hanya bisa memantau atau mengubah status apakah si user ini belum, sedang atau sudah melakukan pendakian. Untuk spesifikasi function key ada tabel kelompok, input search, ada status. Untuk layar pesan kurang lebih seperti ini. Untuk algoritmanya, saat halaman dibuka, sistem mengambil data dari tabel kelompok, user dan relasinya, kemudian menampilkan ke dalam tabel kelompok. Saat admin melihat data kelompok, sistem menampilkan halaman berisi nama kelompok, deskripsi, tanggal naik, dan tanggal turun. Jika tidak ada anggota, tampilkan tidak ada anggota dalam kelompok. Jika satu kelompok berangkat atau selesai, tampilkan keterangan bahwa kelompok telah tutup. Untuk spesifikasi reportnya kurang lebih seperti ini. Kemudian dekomposisi fisik modul. Untuk dekomposisi fisik modul saya serahkan kepada Amar. Silakan. Baik, di sini ada pembagian dari beberapa modulnya. Jadi yang pertama ada modul autentikasi pengguna. Di sini untuk modul untuk autentikasi pengguna ataupun ketika registrasi. Yang pertama ada fungsi store untuk menyimpan data, dan kemudian ada file user untuk memvalidasi user tersebut telah login atau belum. Kalau login, jadi apakah terdapat dalam database sendiri. Bisa mengonfirmasi apakah akun tersebut atau user tersebut telah ada atau bukan, dan is out itu untuk mengonfirmasi apakah itu telah login atau belum. Fungsi ini hanya store, fungsi store untuk menyimpan data, melakukan registrasi, ada fungsi payment yang ini untuk menyambungkan ke pihak payment gateway, lalu untuk
bagi kelompok sih ada teknik yang pertama untuk menampilkan data kelompok yang tersedia, lalu membuat kelompok, terus memasukkan data kelompok ke dalam database. Jadi itu untuk mengedit atau mengupdate dari data dari editor untuk melakukan upload ketika melakukan edit kelompok. Jadi untuk mengarahkan halaman edit itu ini masuk ke fungsi edit, lalu ada fungsi delete ini untuk menghapus kelompok. Private ini untuk mengecek apakah kelompok tersebut private atau publik, dan ini ada validate code. Validate code ini untuk mengecek validasi dari kode user jika memang kelompok tersebut adalah kelompok private. Dan untuk validasi akun masih ada update data user, dan untuk mengupdate user dan ini mengarahkan edit tersebut. Kalau di admin ada index yang mengacu ke menghubungkan ke halaman dashboard, jadi di index ini menghubungkan ke dashboard. Get traffic ini untuk mengambil data traffic yang dimana data ini hasil dari pengumpulan data user, data transaksi yang sedang mendaki. Jadi didapatkan tidak data berapa orang yang terdapat di gunung saat itu. Ada dari status untuk membuka status pembayaran. Mungkin sekian dari dokumen DWP ini. Mungkin akan lanjutkan ke bagian lookup dan akan dilakukan oleh teman saya pada protokol. Oke, baik. Di sini kita berada di tampilan lookup yang sudah saya buat. Yang pertama, ini ada tampilan untuk user sebelum login. Bentar. Oke. Dan di sini apa namanya akan muncul halaman sebelum login. Sebentar, ini potong seperti ini. Lalu di sini ada informasi selamat datang dan beberapa keterangan dan di sini ada jumlah akses pada website ini yang diakses bulan ini oleh beberapa user. Kemudian di sini ada di navbar ada menu masuk dan daftar. Pada menu daftar ini ada memasukkan nama, usia, nomor hak, alamat email, matematika, kata sandi dan lainnya. Kemudian ada menu masuk di sini. Masuknya melalui email dan kata sandi dan muncul di halaman beranda yang sudah login. Di sini terdapat sidebar juga. Ada beranda, registrasi pilihan, lakian untuk membuat trip di sini dan informasi lainnya tentang SIRGP. Di sini ada beberapa menu, ada trip, jalur pendakian, dan informasi-informasi yang mungkin nantinya bisa dimasukkan oleh admin tentang mengenai kondisi cuaca mungkin atau traffic yang dilalui. Dan jalur pendakian ada beberapa jalur aktif nantinya yang akan mungkin bisa diinputkan oleh admin sebagai istilah yang digunakan dan sudah terdaftar pada tentunya Kementerian Perhutanan dan Badan SAR Nasional agar semisal para pendaki yang akan mendaki terdata melalui jalur mana dan jalur itu sudah resmi, tidak legal. Dan pada OpenTrip di sini ada beberapa menu. Di sini ada find trip, maksudnya ini tuh yang tadi untuk private tripnya, ada email untuk user dan ada kode yang sudah diberikan oleh nanti kita sebut saja misal author dari tripnya atau mungkin pemimpin dari tripnya mungkin. Nah, di bawah ini ada beberapa trip untuk publik
seperti yang di sini ada misal Soekarno Trip di sini. Nah, di sini ada keterangan nama tripnya, kategorinya umum, terus deskripsi yang diberikan. Di bawahnya ada beberapa dokumentasi mungkin trip-trip sebelumnya atau trip-trip yang akan terjadi untuk nantinya. Terus jika kita ingin bergabung, langsung saja kita gabung di sini. Ada alert di sini, lalu kita saja gabung. Nah, lalu akan muncul Anda sudah bergabung, lalu langkah selanjutnya adalah untuk melengkapi administrasi. Lalu kita klik lanjut. Nah, di sini kita harus menginputkan nama, email, upload data diri, dan kemudian surat keterangan sehat, kemudian bukti transfer atau bukti pembayaran dan lain sebagainya. Jika misal kita sudah menginputkan semuanya, lalu ada muncul alert dan nanti ada status pengajuan trip kita, bahwasanya trip kita sudah selesai dan menunggu persetujuan. Seperti itu. Kemudian mungkin pada bagian registrasi pendakian. Nah, di sini pada registrasi pendakian, status registrasi pendakiannya belum tersedia, jadi belum ada sama sekali pendaftaran registrasi pendakian gunung. Oke, langsung saja kita mungkin mengajukan registrasi di pendakian gunung. Kita bisa menginputkan nama, email, dan tanggal pendakian, berapa durasi waktu kita mendaki, bisa misalnya 1 hari 12 jam atau 1,5 hari. Kemudian user harus diwajibkan memilih jalur pendakian yang diinginkan. Seperti sini kita memilih pendakian di Kaliwadas misal, terus nanti kita bisa upload data diri kita seperti KTP, SIM, dan KTM. Kemudian ada surat keterangan sehat yang ini wajib diinputkan dan bisa didapatkan melalui puskesmas atau rumah sakit yang diproses. Kemudian kita proses selanjutnya. Nah, di sini terdapat menu payment, dan di sini terdapat tiket atau struk pendaftaran pendakian Gunung Selamat. Ada keterangannya, tanggal pendakian, durasi pendaki sesuai yang diinputkan tadi, jalur pendakiannya via mana, dan ada nomor registrasi yang nantinya memudahkan admin untuk memvalidasi bahwasannya user tersebut sudah mulai pendakian atau belum, atau pembayarannya segala macam sudah beres atau belum, dan lain sebagainya. Di sini juga ada menu print yang sebenarnya nanti bisa untuk dicetak melalui PDF atau mungkin yang lainnya. Dan ini ada metode pembayaran yang misal di sini ada digital itu, saya memilih di sini untuk sementara transfer, tapi nanti bisa dikembangkan untuk e-wallet seperti Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Dan misal kita melalui metode transfer, mungkin nanti akan diarahkan kepada nomor rekening admin ya di Basecamp, contohnya di sini. Dan mungkin admin juga berkenan dalam waktu 24 jam tidak ada bukti yang dikirimkan, maka data akan otomatis dihapus dan dianggap batal. Dan di sini bisa mengupload data transfernya. Atau mungkin jika semisal kita memilih tunai, jika memilih tunai kita bisa dilakukan langsung di Basecamp saat registrasi ulang, dan menyimpan bukti registrasi ini sebagai tiket awal untuk validasi sementara sebelum nanti diproses pembayarannya, dan harap membuat mungkin bisa di announce kembali oleh admin, untuk karena di sini sudah ada nota pembayaran, mungkin akan lebih bisa memudahkan pembayaran, bisa memakai uang pas. Oke, kemudian kita konfirmasi. Nah, di sini ada alert bahwasannya nanti akan diproses dan ditinjau. Nah, seperti ini. Dan di registrasi pendakian di sini ada kita sudah selesai melakukan registrasi, dan di sini ada view untuk kita bisa melihat apakah pendaftaran kita berstatusnya sudah disetujui atau belum. Dari sini menunggu persetujuan. Begitu. Oke. Mungkin kita kembali ke ini buat trip yang tadi. Jadi dalam membuat trip kita bisa menginputkan nama trip dan deskripsinya dan kategori. Misal kita membuat kategorinya dalam bentuk umum, lalu kita konfirmasi saja. Dan sementara
untuk setelah kita mengajukan open trip pada Gunung Slamet ini, kita bisa melihatnya pada menu admin dan itu disetujui atau tidak, dan di sini belum ada keterangan lainnya selain menunggu persetujuan atau status pada menu di sini. Itu mungkin dari menu user yang masih perlu pengembangan, dan mungkin kita beralih kepada menu admin. Oke, pada menu admin di sini terdapat navbar dan admin serta menu profile dan untuk logout. Nah, pada tampilan sementaranya adalah di sini mungkin admin bisa memantau data perkiraan cuaca atau pengunjung dan pendaftar pada beberapa waktu tertentu, dan di sini ada menu pengguna aktif yang isinya tuh ada data dari pengguna, dan aksinya itu kita bisa mengedit atau menghapus untuk user tersebut. Kemudian di sini ada pengajuan trip. Di sini pada pengajuan trip ini kita bisa setuju atau tolak yang telah diinputkan oleh user tadi. Kemudian ada pengajuan pendakian. Sama seperti sebelumnya, pada pengajuan pendakian juga terdapat data pengajuan dan ada aksi disetujui atau ditolak, seperti itu. Ya, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari poin di mock-up-nya. Kami dari kelompok SIGRP, Sistem Informasi Pendakian Gunung Slamet. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan masih banyak hal yang rumbang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.